Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Syahrullah Ramadhana Utma di liputan santri malam hari ini. Ya, pada malam hari ini kita berada di kediaman Gus Usman Fakih SPDI selaku Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Darul Ulum Rejasan Jombang. Nggih, Pak. Nah, seperti yang kita ketahui, Pondok Darul Ulum ini adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Kyai Haji Irsyad Tamim pada tahun 1885. Dan pada sekarang ini santrinya kurang lebih berapa, Pak? Kurang lebih 12.000. Kurang lebih 12.000 santri, Masya Allah. Ya, Bapak Fakih ini adalah Kepala Sekolah Madrasah Diniyah pada pondok pesantren tersebut. Bapak Fakih sudah berapa lama mencari ilmu di pondok pesantren Darul Ulum tersebut? Mulai tahun berapa? Mulai kurang lebih 10 tahun. 10 tahun saya belajar dan khidmat di Darul Ulum itu hampir 10 tahun. Mulai tahun? Itu 10 tahun itu berapa? 2000. Oh, Ya. 2010 11. Ya, itu mulai saya ngabdi. Pada umur Sudah punya istri, punya sudah punya anak. istri baru mondok. Bukan mondok. Saya di Darul Ulum saya yang khidmahnya, ngajarnya di Darul Ulum. Kalau pendidikan pondoknya saya di Purwo Asri Kediri Al Hikmah. Oh, di Kediri. Ya, Kediri. Tahun 98 Aliyah lulus 3 tahun di sana, hanya Aliyah lulus, terus saya melanjutkan di pondok Salah untuk pondok Langitan Tuban yang diasuh ketika itu Baitullah Fakih sama Mbak Ahmad Marzuki Zaid. Dan Mbak Ahmad Marzuki Zaid itu punya cucu sekarang, namanya Gus Awis. Iya, Ci Afifuddin itu Kiai Gus yang muda tapi orangnya alim, hafid, dan banyak karyanya ngarang kitab. Bahkan sekarang itu karyanya Gus Awis itu dibuat buku pedoman di Al-Azhar kayak gitu. Oh, sampai ke Mesir. Sampai di Mesir. Masya Allah. Itu dari Itu pondok yang Langitan. Darul Ulum. Oh, Darul Ulum. Darul Ulum itu cucunya Mbak Ahmad Marzuki Zaid Pondok Langitan. Dan Jadi ada hubungannya. ada hubungan. Bunyitim itu putrinya Mbak Yai Ahmad Marzuki dinikah sama Kyai Haji Dimyati Romli. Mbak Yai Dimyati itu putranya Mbak Yai Romli. Keilmuannya luar biasa, taklimnya dan sopannya, tawaduknya luar biasa. Artinya Gus Awis itu orangnya itu bilangnya itu luar biasa, tafid, yang menguasai kitab dan luar biasa. Itu potensi yang dikembangkan Gus Awis sehingga sangat luar biasa. Sekarang Gus Awif yang Gus memegang Awis di Darul Ulum. bukan, termasuk pemimpinnya, majelisnya pondok Darul Ulum itu Mbak Yai Khalil, Haji Khalil Dahlan. Oh, yang termasuk mendirikan itu, Pak? Bukan. Ya Khalil yang wakilnya itu masjidnya itu ya, Oh, yang sekarang ini. Iya, yang sekarang itu ya Khalil Dahlan itu termasuk yang Dahlan, putranya ya Dahlan itu tahfidz. Ya Dahlannya itu tahfidz, yang diantara punya santri itu Mojogeneng, yang mendirikan Mojogeneng itu masuk santrinya Mbah Dahlan. Itu saya ngabdi di Darul Ulum, Darul Ulum itu saya di dunia tanpa itu dan luar biasa. Artinya kita
hidup itu khairun nas an umrin nas, itu kan penting, hikmah. Jadi Bapak mulai mondok belajar mencari ilmu dari mulai aliyah. Aliyah. Oh, jadi kurang lebih berapa tahun? Aliyah 3 tahun 98 keluar, langsung melanjutkan di langitan itu kurang lebih hampir 7 tahun, tak sampai sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun itu perjalanan hidup pendidikan. Itu nggak kuliah, belum kuliah. Baru nikah. Nikah 2008 nikah, punya anak 1, nikah di Darul Ulum. Itu dorongan, termasuk dorongan istri. Istri yang meminta nikah. Lu bukan nikah ya, maksudnya dorongan untuk kuliah itu. Oh, dorongan untuk kuliahnya. Dan waktu itu istri dapat dari Darul Ulum itu pondok. Dapat di. Jadi sampai nang istri barang ya. Betul apa? Enggak. Istri itu mertua itu alumni Langitan. Mertua alumni Iya, Langitan. mertua. Istri nggak kenal. Paling ketok elek aku, pek mantuai sakno ketok elek. Timbang gak payu. Ngono enggak krono iso ngaji, enggak aku enggak iso ngaji. Bareng krono wajah sakno pek mantuai. Itu mertua alumni Langitan. Alumni Langitan. Jadi kenal di Langitan itu, Mas? Sama Enggak. mertuanya? Saya baru kenalnya itu saya mengkoordinir alumni Langitan yang ada di Jombang. Itu saya ketika itu untuk beracara halal bihalal diskusikan. Sampai sekarang ada istilah Langitan Pusat itu ada kesan itu masih ada silaturahmi. Terus Bapak ini mulai mengajar ilmu agama, mulai menjadi guru atau mengajar itu mulai kapan? Pertama kali? Pertama di formal atau di gitu. Kalau di itu kan saya banyak proses di kampung. Iya. Mulai pertama kali sendiri, mulai belajar cara mengajar itu. Belajar mulai ngajar di pondok. Di pondok waktu aliyah itu atau Aliyah di Purwoasri itu. Dan kelebihannya ngajar itu Mas, saya kan bilang alamal insana malam ya'lam. Saya itu disuruh yai, kalau manggil yai itu abah. Pakai besok menesuk mari subuh ulangan asyik kelas. Sing diulang ku arek wedok pisan cewek. Iku gak iso pertama kali wanita. Iya, pertama kali cewek adik kelas pisan. Wedok pisan, ayu pisan. Gak iso turu. Adine aku mulai ditimbali mari sakke meneh ngulang adik kelas. Wedok-wedok iku. Waktu itu mengulang pelajaran nahwu. Pertama kali nahwu gak iso santri wanita putri. Itu nggak bisa. Gak iso kan. Dan kelebihannya mulang dikasih tahu itu saya percaya alaman insana malam ya alam itu Quran. Artinya wong lek gak iso ulang yakin engko dikai tahu alaman insana malam ya, itu kelebihan mulang. Makanya mulang itu luar biasa. Tapi gini ya, titik mati ini ilmu. Syiar agama. Terima kasih nikah, sampai belum nikah. Mulai madrasah aliyah sudah mulai mengajar, kemudian sampai waktu dipindah dari pondok yang kedua ke itu di Kediri, di Purwoasri sudah mulai mengajar. Jadi abah yang menyuruh, kemudian entah tahu nggak tahu diberangkati. Nah, santri kan sampean waktu atas nggih. Ditarik nikah nggih. Intinya oke, di luar sana, di luar pondok tidak kenal barokah. Tapi di kalangan santri itu ya itu kenal barokah. Penting syaratnya muncul barokah itu ya satu harus teman sungguh-sungguh syarat, belajar sungguh-sungguh, ditutup dengan takdim hormat nang subuh takdim ke itu pinter ya opo tapi gak ono takdim itu bahaya bagi santri.
Tapi lek tak dikit mati. Hikmah kok ditutup hikmah. Hikmah nang pondok bisanya apa, bantu biaya apa, bantu nambah itu hikmah, semuanya hikmah. Sini ada hikmah itu enggak baru. Artinya proses itu memiliki satu temen iso gak iso ya belajar. Nomor hikmah, apa hormat nang biaya siapapun sing mulang alif batasan hormati. Ya itu sing ndadekake manfaat yang mengajar itu teman iya, iya. Iku sing ndadekno ilmune manfaat. Ditutup ndadekno barokah bibit Hikmah. Itu makanya sampean alumni Said Maliki mesti hikmah semua. Dan ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i ke Imam Maliki, semuanya ulama-ulama dulu termasuk Baye Romli, mulai Mbah Hasyim Asy'ari. Itu hikmah nang Baye Khalil. Baye Khalil itu nang proses hikmah belajar di pondok langitan. Itu nang Bandung. Itu hikmah. Baye Romli Musa'in yang Baye Ishaq Tamim, Baye Romli itu hikmah nang Baye Khalil. Baye Wahab Hasbullah itu yuk belajar yuk hikmah nang Baye Khalil, Baye Bisri, Baye As'ad, Siti Pondok yang besar pondok. Itu hikmah luar biasa menjadi ulama-ulama besar. Jadi kalau dihitung mulai belajar mengajar dari awal sampai sekarang sudah cukup lama gitu. Dari awal mondok nih, dari MA nih. Saya tuh enggak tak anggap dulu sih, sebab mulang itu saya anggap itu hiburan bagi saya. Hiburan. Artinya hiburan bukan kayak nyanyi-nyanyi, hiburan, seneng, hikmah, lek perkara sesuatu apapun mas, lek sampean seneng lah kan gak kerasa. Bukan dengan senang, enak Toh enjoy kan gak kerasa waktu. Mondok elek sumpah gak kerasa nek kene suwe. Poso, lesu suwe Pak. Padahal sampean wahno pacar calon sampean. Sedino gak mangan aku atau Gila Pak. lesu tapi kan kuat. Tapi kuat. Seneng mereka Pak. Itu makanya saya tetap saya usahakan khidmatul ilm. Saya di pondok Darul Ulum, nang di pondok J, tetap saya niati hikmah. Minimal aku gak alim, kepingin anak-anakku bisa oleh barokah ya Ulum, ya JR, sanatnya sama, sanat keilmuan ini kok gaduh. Makanya pondok itu pilihan, anak mondok itu pilihan, gak sembarangan pilihan. Makanya ibarat di pondok aku itu orang itu dijadikan mutiara. Nah, mutiara kan gak gampang-gampang, mutiara kan angel loh. Nah, orang itu dijadikan mutiara itu pondok. Lek go pondok itu tirakat tak luar biasa itu jadi mutiara. Mondok itu sama lihat sejarah ulama-ulama besar itu riadahnya luar biasa. Soro Lani ketika itu Mbah Abdullah Fakih Langitan itu sempat dia pada waktu itu tahun 2009 itu sangat 2000 itu sangat langitan ditumpul cerita biografinya Mbah Fakih itu cerita tirakat itu diceritakan bahasanya ini kau ini cung nyeluk sana kan cung ojo nonton aku saiki dadi kiai pondok gede langitan ojo tapi binta ewangi tirakat soro abah nyangoni aku akeh iso tapi abahmu dicangoni sing titik mondok nang langsung tak ewangi gak mangan bayar dua pabrik cerita nang santri ini aku mangan itu apa jenenge jagung sing garing tak tunu gosong tak kok jeding sedina ya iku manganku bukaku iku luwih ono sing luwih mancu beras karak iku tak bolong engko lek buka tak totok tek rutune 3-4 ya iku bukaku makane
itu Mbah Fatih. Pesene santri kata luar biasa. Makanya santri lek soro engko ndadekno mencorong itu Mbah Fatih. Tapi aku setuju banget. Ulama-ulama dulu itu mesti corong. Pinter, alim, pondok pinter, tapi gak soro. Tapi ono santri biasa tapi soro, itu pulangi mencorongan sing biasa tapi soro. Sambil dimakan. Lu suwe iki, wawancara. Iya. Terus yang terakhir niku saya meminta saran kepada Bapak terhadap para santri, mahasiswa dan mahasantri semuanya yang memiliki cita-cita dan keinginan sebagai pengajar guru, tapi terkadang pada zaman sekarang terhalang oleh kepikiran bisa tentang materi yang sedikit. Meminta saran bagaimana agar tetap kami para siswa, santri, mahasantri itu tetap semangat dan tetap melakukan kewajiban mengajar itu. Oke. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siji, ilmunya manfaat. Yang pertama, kita prosesnya kuliah harus benar. Belajar, jangan ikut ujian saja. Proses belajar tetap. Urusan sama itu jadi guru, terus jurusan tarbiyah kan otomatis guru. Saya yakin dijamin. Quran kan apa? Bener nggak ini ayatnya? Ayat ini. Ini kan lali mas. Intam surullah yang surkum ya. Iya, ya. Tapi kan paling ikut tak. Sopo sing nulung agamane Allah pasti ditulung Allah. Itu sama gondeli itu. Sama gondeli itu. Sing sopo wong. Jika kamu menolong agamanya Allah, maka kamu pasti ditulung Allah. Itu pasti. Ada dalam itu. Khair turukul thariqah itu yang kata orang alim itu jalan thariqah yang paling baik itu thariqut ta'allum wa itu jalan thariqah yang baik itu jalan thariqah ngajar dan belajar dan ngajar. Nabi itu ngajar, jangan kita itu. Saya yakin sama tak ceritanya kehidupan. Aku mulai saya mau fit manang dari ulu itu gak punya apa-apa kok mas, sebidang kilo gak punya apa-apa. Kuliah tuh gak punya kerjaan lah, hanya ngajar dunia. Secara nalar logika tidak mungkin saya hidup kayak mangan bujung, kayak mangan apa anak iso kuliah. Nalar logika nggak bisa nggak bisa. Nggak cukup tak cetan alam aku sih. Aku kuliah rumah tangga. Gak kerja toko kecil itu apa hasilnya toko kecil. Tapi saya niat kuliah. Secara tak itu logika matematika ekonomi tidak cukup. Ngajar tak niat gitu. Aku nuruti perjalanan itu nuruti perjalanan kiai. Dan kiai mulai urusan dunia itu dicukupi. Percaya. Secara logika ekonomi kerja gak mapan, hanya guru dunia toko kecil ingoni bojo ingoni anak bisa kuliah. Dan ketika itu bangun omah iki ayo coba gak nalar iki sama gani sama hafal Quran malam mayat takila ya ja'allahu ojal lahir jiku min hitulaya. Sopo sing takwa, siapa yang takwa, ya kan? Mayat takilah, ya ja'allahu makhrajan, ya kan? Akan berikan jalan keluar. Sumpek DKI, seneng rupek DKI, jembar, apapun yang rumit akan DKI jalan makhrajan. Bisa, bayar zitu min hadulah ya. Nasib DKI rezeki yang tidak terduga sing tak alami bukan aku sombong. Saya yakin mosok Allah KI nyiptakno lalu nyiptakno cecek itu panganane sing liber kok iso mangan. Mosok menungso sing duwe akal iso mlayu kok iso mangan lah. Goblok-gobloke menungso to. Tidak meneng nyamuke miber. Nah iya kan. Ayo coba nalar. Iku kan makane dalam Quran Iqra bismi rabbikal ladzi
Khola. Iqra itu wacan alam ini. Ciptaan Allah diwaca. Sehingga kita itu bisa belajar ke situ. Wes masalah rezeki lek sampeyan opo hikmah si aku yakin ojo wedi sampeyan gak mangan. Is contohnya aku bisa. Sementing sampeyan berjuang ya agamane Allah lewat apapun satu di masyarakat sampeyan bener-bener iso ndelek awak. Ya bahasa kiai kon iso ndelek awak. Sama gembulung becak, biarkan. Aku biasa mas gembulung becak, gembulung kemen biasa. Artinya apa? Dari wong itu dari budaya itu sama jadi menungso santai. Wes manggono ku terserah awakmu. Sementing awakmu manfaat. Lek wis manfaat kan dicukupi Allah. Itu sih. Ya sekian Bapak, berikut wawancara pada malam hari ini. Saya Syahrullah Hamad pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.